Media Sorot Tangerang, Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 Kampung Nagrek, RT 04 RW 001 Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, diduga adanya pemalsuan data atau dokumen untuk keperluan penyerobotan seluas tanah, oleh oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab atau bisa dibilang melanggar hukum dan tidak mengikuti prosedur-prosedur pendataan yang legal. Saat ditemui di lokasi tempat tanah yang dianggap miliknya, Suyatna bin Basra, yang didampingi langsung oleh kuasa hukumnya Bapak Sakamuli, dan warga setempat yang mengerti dan paham terkait seluas tanah yang sedang dipermasalahkan. Ini jawab beliau saat ditemui di lokasi tersebut. Saya Suyatna bin Basra, kakek saya Mailan bin Jugil, punya anak bersaudara 4. Yang satu paling tua Mai'ah, yang 2 namanya Rati, yang 3 bapak saya Basra, yang keempat Haji Nata. Gitu, saya juga ke PLN nih, punya saya nih yang punya Basra 625 meter ke PLN. Begitu, berapa? Tahun 8182. Itu hasil jual PLN ini ke siapa aja Pak? Hasil penjualan Masing-masing, Nata dapat, saya dapat. ahli waris berapa orang Pak? Saya berdua doang sama Tamin, saudara sama Tamin, itu doang. Maaf Pak, untuk lokasi di mana ya nih? Lokasi di Blok Gardu, Jalan Industri Oleh, Kampung Nagrek 0401. Daerahnya? Daerah Kampung Nagrek, Kampung Nagrek. Sentul. Sentul Balaraja Pak ya maksudnya ya? Desa Sentul Balaraja, Kabupaten Tangerang Pak. Kabupaten Tangerang. Oke, total keseluruhan Pak tanah yang ada di sini yang Bapak miliki atau dari ahli waris Bapak sebagai ahli warisnya total berapa Pak? Keseluruhan Ya. 10.000 lebih. Berapa Pak? 11.000. 12 ribuan ya. Tapi Bapak sendiri memiliki suratnya apa aja tak? Yang Bapak Jadi sama keterangan ahli waris. gitu. Sama PBB, BPBB saya sampai 2014. Nah selain itu apakah ada bukti selain itu Pak bahwa ini tanah dari orang tua Bapak sendiri? Ada kuburan sama ada ya? ini tower. Oh, Itu kuburan anak saya, bapak saya. Kuburannya sebelah mana Pak? Itu yang tadi ada segapan tuh. Oh di sana ya? Iya, kuburannya itu. Anak saya, kakek saya di situ. Mailan, Jugil di situ semuanya. oh gitu. Ada lagi, iya. Iya, dari laporan apa yang saya tahuin penjelas tadi bahwa dari yang penyerobot Iya, juga penyerobot. ada ini membeli tanah ini dari Haji Rata katanya. Nah, kalau memang benar dia beli, tanahnya bukan di sini, di belakang, sama si kosong tuh. 52 ada 3 itu kebun bambu, kan punya saya 48 ada 1 paling depan. Itu loncatnya jauh, maksudnya kan saya nggak ngerti. Ya orang bodoh lah gitu. Barang diteliti 48 ada 1 paling depan, bah katanya Kong. Kalau si Ale kalau beli, kalau wartanya ada itu di belakang tuh. bukan tanah ini Pak ya? Ya bukan. 52 ada 3 kebun bambu belakang. Ini kan 48, Blok Gardu saya mah. Kalau sana kan Blok Belimbing, Kampung Pasir. Ya udah itu ada lagi. Pak sebagai kuasa hukum. Oh, Dengan Bapak siapa Pak? Sakamuli Pak Sakamuli ya, sebagai kuasa hukum dari Bapak dari Pak Sujatna. Pak Sujatna. Kapasitas saya sebagai kuasa hukum yang bertindak untuk mendampingi Pak Sujatna di Polres Kabupaten Tangerang yang sekarang ini berstatus sebagai tersangka. Perlu saya tegaskan bahwa laporan yang dilayangkan oleh pihak pelapor terhadap Sujatna, saya selaku kuasa hukum sangat keberatan. Kenapa saya sangat keberatan? Karena Sujatna ini bukan ahli waris tunggal. Mailan bin Jugil merupakan suatu kakek dari Pak Sujatna, mempunyai cucu bukan hanya Pak Sujatna saja. Pak Mailan bin Jugil yang tadi sudah disebutkan sama Pak Sujatna punya anak 2 yang masing-masing mempunyai keturunan, diantaranya Pak Basra. Pak Basra punya anak Pak Sujatna dan Tamin. Haji Tamin. Sedangkan Haji Nata mempunyai anak 3 atau 4, bukan 3 ya. Nah, jadi saya sangat keberatan bila mana Pak Sujatna sekarang ini dilaporkan oleh pihak pelapor yang merasa mengklaim mempunyai sertifikat hak milik nomor 521. Tadi sudah diutarakan bahwa tahun 97 adapun sertifikat hak milik itu Mailan bin Jugil. Nanti kita bisa sama-sama ke belakang ke makam bahwa Mailan bin Jugil itu meninggal pada tahun 58.
Sedangkan di tahun 97 seakan-akan Mailan bin Jugil hidup kembali dan melakukan suatu transaksi gitu loh. Dan tadi juga disebutkan bahwa sebagian tanah seluas 625 meter itu dijual kepada PLN sebelum sertifikat 521 itu muncul. Jadi demikian, saya sangat keberatan. Mudah-mudahan Bapak Kapolda Banten, Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, Bapak Presiden selaku pimpinan Polri, jadi bisa mendengar keluh kesah Bapak Sujatna Injugil. Ini keinginan Bapak seperti apa nanti ke depannya, Pak? Kalau saya punya prinsip bahwa keadilan dan kebenaran harus ada. Dan perlu saya informasikan juga, sebelum Pak Nawawi sebagai lurah, Pak Suhairi juga menyatakan bahwa statementnya dia tidak pernah menandatangani sebuah surat yang berkaitan dengan tanah Mailan bin Jugil, yaitu tanah Mailan bin Jugil dijual ke orang lain gitu loh. Yaitu tanda tangannya Pak Suhairi dengan stempelnya pun berbeda. Itu saja. Saya mempertanyakan nih, waktu saat dari pihak Polres mengolah TKP, itu kan sempat ketemu dengan Pak Dedi. Pada saat itu apa yang terjadi, Pak? Itu pertama dia datang ke sini, ke lokasi, mengumpulkan masyarakat untuk Pak Jatna dengan tempar itu pengacaranya Pak Dimas untuk menanyakan perbatas-batasnya daripada pihak pembeli, yaitu yang punya sertifikat. Menanyakan, katanya maaf Bapak-bapak, di sini kita bukan mencari masalah, kita ingin meluruskan permasalahan. Tolong katanya Bapak-bapak di sini, karena di sini ada surat yang punya surat sertifikat, di sertifikatnya tolong tunjukkan batas-batasnya. Kata saya jawab, kok Pak saya yang beli tanah kata batasnya? Bilang gitu, enggak Pak, tolong kata lihat tanda saya sebagai pengurus, tolong diunjukin aja dia. Enggak Pak, kalau dia tahu beli tanah, kenapa dia nggak unjukin tanah itu batas-batasnya? Kan biasanya kalau beli tanah itu yang timur batas siapa, yang barat punya siapa, dia diam aja, nggak mau gerak. Yang bawa surat itu, yang namanya itu yang bawa surat Lurah Nadi sama Pak Marsudi. Lurah Sadi sama Marsudi sama Lurah Nadi. Tapi dia nggak gerak. Akhirnya dia tolong ke saya, tolong deh Pak, unjukin. Sebelum Pak, kalau saya unjukin berarti sebelum dia ngikutin dari saya batas-batasnya. Tapi karena dia ini Pak itu saya menghargai sebagai petugas, ya saya langsung aja unjukin data-datanya, batas-batasnya. Nah itulah yang saya tahu. Karena apa? Karena masa beli tanah nggak tahu batas. Menurut Bapak sendiri, sebenarnya lahan yang ini seperti apa sih riwayatnya Pak, yang Bapak tahu? Kalau setahu saya nggak mengurangi, nggak melebihi. Setahu saya sih memang tanah ini, setelah saya lihat surat-suratnya itu memang sebenarnya tuh girik, Pak. Nah, setelah saya lihat girik, kok bisa itu yang Pak Jatna pernah menjual itu yang 625 meter juga kepada PLN. Itu pun yang namanya dari girik 48D1. Tapi kalau saya lihat dari sertifikat, kok itu 52D3. Kan saya pelajari dari sertifikat, kok namanya Mailan bin Jugil, tapi warkahnya mana? Saya tanya gitu, warkahnya mana sebelah ini? Kalau ada warkah, oke, sebelah ini silahkan, tapi ini warkahnya mana? Karena logika kita, Mailan bin Jugil meninggal tahun 58, kok bisa datang sertifikat tahun 97? Apa mungkin orang udah meninggal datang ke balai desa dan ke kecamatan untuk bikin sertifikat? Karena rasanya nggak mungkin. Masa ya Rasulullah, aku mohon nyawa saya masukin dulu, saya akan bikin sertifikat untuk ke balai desa sama kecamatan. Karena saya nggak mungkin kalau akal yang sehat. Nah setelah dari situ saya lihat lagi, dicoret tuh nama Mailan Jugil, diganti sama Haji Nata. Dari Haji Nata dicoret lagi, diganti kepada Alex Senjaya. Masa tengah yang sama? Kan itu juga saya pelajari di situ, nggak masuk akal. Ketiganya, lihat dari luas, letter C 52D3 itu jumlahnya dari sertifikat 2405, tapi kenapa dari girik hanya 1770? Itu awal giriknya begitu, tapi kenapa dari 2405? Kasus itu. Keduanya, dari sertifikat 2405, masa keseluruhan itu tanah diakui? Yang diakuin berapa luas Pak? Sama Pak hampir semuanya. Kalau Pak Alex ngakuinya sih dari sertifikat itu 2405, tapi keseluruhan seluruhnya itu hampir 12.000 meter persegi. Ya, kurang lebih segitu. Jadi data yang ada sekarang sama data yang sebelumnya berarti berbeda jauh ya Pak? Berbeda jauh. Bapak juga pernah dipanggil dari pihak Polres sebagai saksi. Kan Pak kan jadi tersangka nih sekarang nih? Enggak, belum pernah lagi dipanggil lagi.
Tapi pernah dipanggil? Pernah, tapi kita klarifikasi masalah yang tanah ini aja. Itu juga jawabannya. Tapi begitu Pak Jata sekarang jadi tersangka, belum pernah dipanggil. Belum pernah dipanggil lagi untuk Mestinya Pak Jata itu jangan langsung tersangka. Dia bukan orang jauh, kan dia orang asli sini. Mana mungkin dia menjebot tanah ke orang? Iya. Oke, harapan Bapak seperti apa, Pak? Ya kalau saya minta keadilan aja, jangan sampai orang kecil itu dipermainkan gitu Pak. Jangan mentang-mentang orang atas itu banyak uangnya, hukum itu bisa dibeli. Nah itu saya nggak suka dengan cara gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.